Oke, ini kita udah kehadiran Bang Mandai dan Bang Rezi Cek yang cek. bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Assalamualaikum. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Masuk wabarakatuh. ya. Masuk Cek masuk cek. Bang. Cekcok cekcok. Cek Nggak sok. boleh cekcok. Nggak Nggak boleh boleh Pak. cekcok. Apa kabar nih Bang Mandai, Bang Rezi sore hari ini Bang? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini partner kita satu Gimana? lagi masih kebetulan lagi liburan ya. Jadi kita berdua aja nih ditinggal di kantor nih. Bang Erlan lagi happy Teman-teman dia. yang hadir hari ini tuh UMKM business owner semua ya? Kita lihat ke sana deh. Kita Lihat sana. sapa-sapa dulu. Halo teman-teman. Indis ekonomi gimana teman-teman omsetnya? Ini Kita banyak teman-teman yang lain juga mengeluhkan ya deh, omsetnya yes, drop. Apakah betul. memang berdampak langsung ke bisnis UMKM ataukah sebenarnya ada mungkin yang merasakan omset gue naik-naik aja stabil-stabil aja. Iya. Coba kita ngobrol-ngobrol deh. Siapa nih yang omsetnya nih 21 orang yang sedang merasakan lemah, letih, lesu, lunglai? Loyo, ayo coba absen. Saya lagi lemas di komen chat yuk. Atau bahkan mungkin memang udah lemes dari sebelum ekonomi kayak gini Bang Mandai. Ih, bisa jadi. Bisa jadi ada hal yang perlu diceritakan, silakan. Bisa jadi. Ayo yang mau berkeluh kesah. Silakan. Lemah 2 bulan ini. Aduh. Ada Mbak Eli ya. Teman-teman mungkin boleh cerita di komen, bisnisnya apa aja, nama brandnya apa, industrinya apa, produknya apa, mungkin boleh diceritain. Sambil Ya. produknya teman-teman itu nge-solving masalah orang apa sih? Ya. Kenapa teman-teman tuh harus menjual produk itu? Coba cerita di komen deh. Ini suara kita kedengeran kan ya? Min, kedengeran nggak Min? Bang JJ? Kedengeran tadi katanya. Kedengeran ya? Iya. Coba dong di kolom Bang chat JJ. kedengeran nggak suaranya kita? Kedengeran Bang, kedengeran Bang. Oh kedengeran, ya oke. Aman. Aman. Ini sebelum kita masuk ke pertanyaan ya, karena kita udah ada puluhan pertanyaan yang masuk. Dan sebelum masuk ke situ ya, karena materi kali ini kita lebih ke bincang-bincang santai, mungkin juga menjawab pertanyaan sama update ya, update apa yang sedang terjadi di dunia digital. Terutama ini medianya, masanya lagi AI nih, AI banget kan, Zi ya? Betul. Dibanding, ya mungkin kalau boleh cerita dikit, cara kita bekerja di agency sekarang tuh sangat terbantukan banget dengan AI gitu. Karena biasanya untuk melakukan satu pekerjaan itu kita butuh 2-3 orang, sekarang satu orang bisa mengerjakan pekerjaan 3 orang. Iya sih ya. Benar. Dan mungkin apalagi di timnya Rezi nih, banyak banget ya operation yang konten yang sekarang sangat terbantu kan sih. Oh banget. Boleh ceritain dikit nggak gimana tuh? Sesimpel kita dengan sangat mudah kita menghipotesa buyer persona kita, behavior kita, Ndai. Kayak dulu tuh kalau ketika ada klien baru datang yang kita mau kelola ya, mau kita handle, itu kan kita benar-benar harus riset siapa audiensnya. Ya. Tujuannya untuk biar relevan banget, relate, go to market strategi makin tepat gitu. Gitu ya. Itu tuh yang tim kita lakukan dulu tuh benar-benar riset siapa buyer persona mereka, dan yang mereka follow tuh akunnya siapa aja, kita pelajarin di akun-akun publik yang mereka follow itu, mereka tuh komennya kayak gimana sih, sehingga kita tahu bahasa tone of voice-nya mereka tuh kayak gimana gitu. Jadi benar-benar deep dive banget, kita harus cek gitu. Nah sekarang ini dengan AI kita asal bisa prompting yang benar, itu bisa dihipotesa sama AI tuh lumayan sangat valid loh. Masya Allah, itu juga sangat nge-cut cost banget, nge-cut proses artinya banget. kalau misalnya dulu nih sih, satu klien tuh nge-research gitu ya, itu dulu berapa hari atau berapa jam, kalau sekarang jadi berapa tuh? Wah, 3 menit deh. 3 menit ya? 3 menit. Sebelumnya berapa? Sehari ada? Seharian deh. Sehari ya? Sehari juga dimarah-marahin dulu ya? Iya, sehari pun juga belum tajam. Iya. 3 menit sekarang. Berarti powerful itu ya, dari sehari itu convert jadi beberapa menit ya, asal bisa nge-prompt yang tepat gitu ya. Asal kita tahu framework-nya. Iya. Nah, tuh teman-teman, ada yang udah pakai AI belum untuk ngedevelop bisnisnya? Coba, ini udah nambah nih 3 orang, 23 orang yang hadir. Ini teman-teman yang join coba cerita dong bisnisnya apa aja, nama brandnya apa, coba dong komen dong. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Ini momennya hari ini kita 2 arah dah ya.
Dua Supaya arah. teman-teman yang hadir hari ini pun juga bisa ngerasain impact-nya juga langsung. Insya Allah. Sayang nih kalau nggak dimanfaatin atau kita buka dulu kesempatan buat yang sudah bela-belain hadir untuk bertanya. Lalu kalau misalnya nggak ada yang bertanya ya kita langsung ke list pertanyaan yang sudah ada tuh, ada beberapa puluh gitu ya. Yuk, kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan. Kalau sampai di 16.21 nggak ada yang nanya, kita akan masuk aja langsung ya, Min, ke list pertanyaannya. Kita coba baca. Teman-teman kalau nanti juga yang punya brand, ya ini spontanitas ya. Kalau teman-teman punya brand atau produk yang mau di review atau dicoba langsung, kita promoin juga di sesi Q&A, boleh bisa kirim ke kantor kami. Kalau itu baju, kalau buat cowok ya kita bisa pakai juga ya. Ini salah satu bentuk kita untuk nge-expose brand-brand lokal, nanti juga jadiin konten juga bisa. Intinya di 2025 ini jadi jago dan Adima nih kita pengen bisa bantu banyak UMKM dengan aset yang kita punya gitu ya, aset yang kita miliki, sehingga harapannya teman-teman UMKM juga dapat exposure. Ya mungkin Bang JJ kita coba mungkin bahas aja yang pertanyaan yang sudah masuk, coba ditampilkan. Oke. Ini kita mau ngomongin tentang case tadi dulu nggak Bang? Tentang Oke, bisnis. boleh. Oke. Boleh. Jadi sebelum kita pertanyaan ya, biar teman-teman juga mendapatkan ilmu yang berfaedah gitu ya. Jadi kita mau cerita dikit salah satu klien kita yang menggunakan jasa private mentoring ya, di mana waktu itu klien ini datang ke kami, kita discuss, ngobrol sama saya, sama Bang Rezi juga, terkait bagaimana mengoptimalisasi bisnis Muslimah Fashion. Karena teman-teman tahu sendiri bahwa Muslimah Fashion ini kan terutama untuk niche himar, gamis itu sudah banyak sekali brand-brand yang lebih dulu muncul, juga dari sisi produk juga punya inovatifnya sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Dan waktu itu secara omset masih bisa dibilang ngedrop ya, sempat naik terus ngedrop, masih double digit tapi double digit kecil gitu ya. Nah waktu itu gimana? Waktu itu banyak ngobrolnya ngambil paketnya sama Bang Rezi. Bisa cerita dikit ya sih gimana waktu itu case-case-nya, terus apa yang dioptimasi gitu ya? Kok bisa sampai oh ini gimana Min? Ini kok ngelacak? Yang tadi dulu dong, belum selesai kita bahas. Oke, aman Bang. Pencet Bang. Halo? Pencet Bang. Wah ini kebuka semua udah slide-nya nih. Stop Ini share dulu dong. udah kelihatan Ya. belum Bang slide-nya Bang? Jadi. Udah. Nah ini mungkin Bang Rezi bisa cerita dikit nggak? Kliennya tuh apa? Awalnya muncul apa permasalahannya, terus apa yang dikeluhkannya, terus apa yang dikasih tahu nih? Apakah emang ada teknis rahasia yang dikasih tahu sama Bang Rezi sampai omsetnya bisa tumbuh ratusan persen ya? Ratusan persen. 500% lebih setelah bulan ketiga setelah mentoring sama bulan kita, ketiga dari double digit bawah jadi 350 juta. 350 juta. Oh, Masya Allah. Ya, itu untuk brand yang hampir putus asa ya, kalau nggak salah ya. Dia tuh awalnya datang ke kita, apa kita ganti nama brand aja ya Bang Rezi ya? Gitu kan. Bahkan dia udah bikin video campaign, dia bayar video editor video itu udah lumayan mahal, dia bayar, udah jadi tuh konten videonya, gue inget ya kan. Itu direction dari gue pertama, nggak usah ganti nama dulu karena belum ada yang tahu juga nama brand lo. Ya. Nah, kita benahin dulu fundamentalnya gitu. Oke. Itu tuh yang dia keluhkan adalah, dan yang kita lihat persepsi dia bahwa dia jual harga murah banget waktu itu, Nek. Bahkan untungnya tipis banget, dan dia jual di Shopee, di website juga, tapi dominan di Shopee omsetnya. Oh, potongannya gede tuh ya gede Shopee. Banget. Dan harga dia murah banget. 13% ada potongan berarti. Persepsi dia jual harga murah supaya dibeli sama orang gitu kan. Itu yang menurut sebagian banyak orang ya. Kasih harga murah pasti dibeli banyak orang. Ternyata itu yang bikin menurut gua omsetnya stuck saat itu gitu kan. Oke. Nah, tapi dia belum bisa
identify siapa buyer personanya. Jadi lumayan agak alert di awal-awal sebulan pertama kita banyak brainstorm discuss siapa nih buyer bener-bener kita mau nge-nargetin audiens siapa nih. Berarti sepenting itu ya Zi, Iya, memahami walaupun market produknya yang mau dituju gitu ya. bener, walaupun produknya gamis syar'i ya. Muslimah syar'i, gamis syar'i tapi nggak segeneral itu. Saat itu tuh yang kita akhirnya hasil di setnya adalah cewek-cewek muslimah yang udah ngaji, yang udah syar'i tapi masih dalam fase baru awal hijrah. Oke. Dia sasar ke sana gitu kan. Nah, biasanya nih dari brand gamis syar'i ini dia benar-benar mukanya tuh ditutup banget kayak benar-benar patung ngambang gitu loh. Ya kan? Atau benar-benar ngeblur atau tuh benar-benar ditutup banget. Saat itu tuh kita lumayan discuss, oke, kita ketika udah decide muslimah syar'i yang baru hijrah, kira-kira kalau dikasih konten visual yang kayak gitu akan takut apa enggak? Itu benar-benar gue bilang mereka untuk riset ke cewek muslimah Afwan bang, putus-putus nih bang. gitu kan ya, yang benar-benar baru hijrah. Takutnya nanti jualan konten gitu. Itu Oke, maaf ya teman-teman ya, kita lagi ada gangguan teknis dulu. cek Bentar. aman? Oke, aman bang, udah balik lagi bang. Ya. Oke, lanjut Oke. ya. Jadi Oke, lanjut intinya saat bang. itu dari fundamentalnya yang kita benahin dulu di bulan pertama kita banyak nentuin siapa buyer persona. Jadi sepenting ini teman-teman ngedesain siapa buyer personanya. Bilang. Apa? Spesifik di detail Apa? Bilang baru putus. apa dia kalau kita Udah. Afwan bang masih putus-putus bang ternyata bang. Suaranya hilang-hilang. Dari Mas Jabal, ya suaranya hilang-hilang ya Mas ya. Bisa setting lagi nggak? Kita refresh dulu ya, mohon maaf ya teman-teman. Kita lagi ada gangguan teknis terlebih dahulu. Sambil nunggu koneksinya lancar. Halo, cek. Kedengeran nggak sekarang? Udah ganti koneksi nih? Masih. Udah. Aman bang. Aman ya, kita Sekarang lanjut. jauh lebih jelas bang. Oke. Oke, Kita lanjut ya bang. lanjut. Gimana Bang Rezi? Tadi penentuan buyer persona ya. Buyer persona apa Bang Rezi nih? Mungkin banyak yang masih belum ngerti nih buyer persona apa nih buyer persona? iya benar. Ini intinya Dai, kita mau jualan produk, kita mau jual produk ini ke siapa? Yang pakai produk itu siapa, yang beli produk itu siapa? Jadi ketika kita visualisasikan benar-benar secara spesifik siapa pembeli kita gitu. Ya. Dipersonalisasikan seperti siapa dia gitu kan. Intinya itu. Apakah dia cewek atau cowok itu paling sangat basic. Ya kan, kalaupun cewek dia muslimah dan udah syar'i tadi kita ngomong, usianya tuh dikira-kira berapa? Apakah yang ibu udah punya anak satu atau yang belum nikah atau yang masih Gen Z banget yang masih kuliah gitu kan. Itu akan berbeda nanti ujungnya kita tarik ke bawah gitu kan ya. Kenapa? Kita harus tentukan detail ini apakah pengen ibu anak satu ataukah ibu mama muda lah gitu kan. Ini penting banget teman-teman ketika lagi mau bikin produk kita harus tahu ini karena kita harus tahu seberapa gede uang dia buat beli daya belinya gitu kan ya. Nah, saat itu tuh dia pengen ngedesert belum jelas memang siapa muslimah, akhirnya dia pengen decide ya udah ibu-ibu muda aja yang udah punya anak tapi dia punya daya beli lumayan kuat gitu kan, yang lumayan impulsif pembeliannya dibanding yang masih kuliah gitu. Berarti ya. contohnya buyer personanya Mahmud Abbas ya sih. Mahmud Abbas. Mama muda anak baru satu. Benar. Ya, kayak Mahmud gitu. Abbas. Jadi setelah kita tahu dengan detail itu sebulan kita ngomongin apa masalah yang dirasain gitu. Iya, apa yang masalah dirasain atau pain points, itu aspek-aspek yang kita coba identify. Nah, ini nih kebantunya banget ChatGPT. Ketika kita udah di-identify nih, dia cewek muslimah, usianya berapa, punya anak satu, lalu apakah dia di rumahnya itu pakai pembantu rumah tangga atau enggak?
Karena akan beda pakai Sampai pembantu segitu rumah. ya? Bener. Karena pakai pembantu rumah tangga, Oke. misalnya dia untuk nyiapin makanan masakan di rumah udah nggak isu lagi. Tapi kalau dia Ya, misalnya nggak pakai pembantu rumah tangga, beda lagi masalah yang dirasain. oke. Iya kan? Mungkin masalahnya beda lagi ketika dia lagi mendidik anak, anaknya ngerjain PR tapi masih orang tuanya masih involved kayak gitu kan ya. Misalnya kayak Oke. gitu. Itu benar-benar di-discuss banget sedetail apa gitu kan. Terus kalaupun dia punya mobil, mobilnya apa? Apakah dia naik motor atau naik kendaraan umum atau apa yang pakai mobil gitu kan. Ya. Terus income suaminya kalau bisa kita hipotesa berapa kira-kira kita akan tahu nanti spending bulanannya dia berapa sedetail itu Ndai. Oke. Baru setelah kita tahu secara profilnya kita decide kita mau bikin kayak gini, kita nanti baru identify pain points-nya apa tuh, masalah-masalah yang mereka rasain. Ya. Karena beda Ndai, masalah ibu-ibu yang seharinya itu nggak pakai pembantu dengan pakai pembantu beda yang dirasain. Nah kita butuh tahu tuh pain points-nya gitu Jadi kan. biar kita juga bikin konten relate gitu ya. Nah tujuannya itu, jadi agar produk kita yang kita mau sampaikan message-nya ke konten, itu relate dan ngehook sama buyer persona kita. Sehingga mereka Oke. sadar sama brand kita deh, wah ini gua banget nih. brand ini. Oke. Nah, apa yang jadi waktu itu the biggest key takeaway gitu ya, Zi? Kan dia kalau nggak salah 3 bulan ya kita discuss sama ownernya, terus juga banyak checklist to do list. Bahkan kalau nggak salah di 1-2 pertemuan tuh kayak ownernya ngilang gitu ya. Iya. Kayak ini ngerjain apa enggak ya? Apa yang jadi menurut lo nih? Apa yang jadi kunci? Kenapa si owner ini dari private mentoring itu bisa eksponensial growth-nya gitu? Menurut Apakah gua, ada hal-hal yang Iya. krusial yang dilakuin gitu? menurut gua benar-benar yang fundamental yang harus dilakuin dan dia akhirnya melek turunannya akan tahu ngapain itu bagian buyer persona deh. Bayar persona ya? Buyer persona. Jadi setelah itu ditahu arahnya gua konten harus ngapain. Nanti kan setelah teknis strategi kontennya ya ada objective awareness, consideration, conversion kalau teman-teman tahu. Iya. Ya kan ya. Untuk biar gimana awareness tuh orang akan tahu brand kalian. Tadi ngomongin pain points gitu. Terus dengan itu udah fundamental banget bikin dia langsung tahu harus ngapain dengan berapa strategi yang kita kasih ya. Tentunya dengan setelah itu ada traffic source dibutuhkan deh, KOL. Oke. Kita KOL kasih- pun juga kalau bayar personanya nggak ke definisi juga Betul. bisa jadi pilih salah KOL ya? Betul. Iya. Iya. Oke. Jadi teman-teman perhatikan nggak? Sebenarnya bisa dibilang yang dibenerin tuh simple ya. Maksudnya Simple. bayar persona, mungkin teman-teman juga sering dengar gitu bayar persona, tentukan bayar persona, segmen market yang mau dituju dan lain sebagainya gitu kan. Cuman mungkin dari sisi eksekusi ini nggak sesuai ya. Ini kok jadi udah ganti slide nih, Min. Kalau ganti-ganti di stop share dulu lah. Oke, sorry bang ya. Kesalahan mending teknis di laptopnya bang. Lanjut bang. matiin dulu aja gitu. Nah, jadi buyer persona ini sepenting itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau menentukan, mungkin karena teman-teman nggak ngerti buyer persona, akhirnya bingung nih produk saya mau jualnya kemana gitu. Ini produk saya udah cocok apa belum gitu dengan target market. Terus saingannya gimana nih? Ujung-ujungnya mainnya saingan di harga lagi. Akhirnya nggak relevan lagi gitu loh. Nah ini pentingnya teman-teman harus belajar bayar persona gitu. Dan kalau teman-teman mau belajar bayar persona, sebenarnya kita sudah bahas di beberapa e-course juga. Saya yakin teman-teman sini juga udah pada beli atau juga ada peserta Adima Workshop ya. Di sini juga kalau member komunitas Adima juga kita udah sering banget ya ngobrolin bayar persona. Jadi kalau teman-teman paham, apalagi udah ada chat GPT, teman-teman bisa ngetik ya, curhat dulu ke chat GPT, bisnisnya apa, demografinya gimana, produk unggulannya apa, market yang dituju seperti apa, nanti minta buatin bayar persona sama ChatGPT itu bisa. Easy ya? Iya, benar banget. Ya, jadi nggak perlu orang expert, tapi teman-teman harus memahami bagaimana pola atau cara bertanya yang tepat ke ChatGPT sehingga teman-teman bisa mendapatkan jawaban yang sesuai atau relevan dengan apa yang ditanyakan, gitu ya. Dan yang paling kita setelah itu deh, kan dia mengeksekusi semua PR tuh. Itu pentingnya memang dia berani ya, waktu bayangin dia double digit itu kecil dan dia berani untuk invest untuk mentoring itu. Waktu itu gue kasih checklist deh. Checklist secara teknis ya. Checklistnya bentuknya apa tuh? Slide, Google Sheet? Google Sheet. Google Sheet ya. Gue kasih checklist benar-benar step by step secara teknis segala macam. Di situ judulnya gue ngomong checklist
tadi nama brandnya Janamira menuju omset 500 juta per bulan. 500 juta tuh. 500 juta. Waktu itu ownernya Masih 2 digit kecil tuh kan. Ownernya cerita saat itu pas di bulan ketiga, Mas tau gak sih pas Mas Rezi kasih checklist itu ke saya ketawa. Ya kali deh 500 juta tadi gitu. Oh gitu ya? Iya, tapi pas udah di bulan ketiga, kayak make sense 500 juta. Dan berita gembiranya tuh, itu kan Desember selesai deh. Di Desember. Ramadannya tuh, Ramadan kan bulan Maret selesai ya. Dia closing dengan bulan Ramadan omsetnya 720 juta katanya. Naiknya berapa kali lipat tuh? 30 lebih ya? Yang awalnya dia skeptis, kali deh 500 juta. Iya, Ramadan iya, dia iya. lewatin 720 juta. Oh itu checklistnya dijual nggak Bang Rezi? Checklist ajaib tuh ya, teman-teman mau nggak? Omset dari kecil double digit dikasih checklist sama Bang Rezi, dikerjain tapi yang penting ya itu bisa naikin omset sampai jadi berapa kali lipat tuh? Itu spesifik khusus untuk fashion muslimah ya. Fashion muslimah. Nah di sini ada yang punya brand bisnis fashion muslimah nggak? Brand bisnisnya fashion muslimah. Ayo ada nggak? Ini ada berapa orang nih? Ada 22 orang nih. Ada nggak? Tentunya gue bisa bikin untuk checklist ke setiap industri brand bisnis teman-teman. Setiap industri bisa ya? Bisa insya Allah. Masya Allah. Ini ada yang brand industri IT, ada yang F&B, ada yang ada Bang Tommy nih, peserta Adima Workshop kita yang terakhir ya. Oh, Masya Allah. Konstruksi dan juga terpal ya. Iya. Siap. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin udah pernah juga ngelihat ya iklan mentoring kita dan segala macam. Jadi kurang lebih mentoring itu seperti itu teman-teman. Kita menjadi partner atau teman diskusi dari para business owner dan insya Allah dengan izin Allah berkat kemudahan dan juga pengalaman yang kami punya menghandle industri, berbagai multiple industri, berbagai size bisnis sehingga kita bisa memberikan insight yang tajam kepada teman-teman. Ibaratnya kita nih mentor tuh seperti layaknya trainer gitu ya. Misalnya petinju lah, kita bicara seperti Mike Tyson misalnya, atau zaman dulu ya Mike Tyson gitu siapa, atau Akbar Ali gitu ya. Pasti dia walaupun udah sejago apapun butuh mentor gitu, butuh pelatih yang hebat yang bisa memberikan dia masukan-masukan yang mungkin dia sendiri seringnya blind spot gitu ya. Oke. Karena bisa jadi yang kami sering temui business owner karena terlalu terjebak di rutinitas gitu ya. Akhirnya dia sibuk tapi nggak produktif sih. Nah, di sini kita berusaha untuk menjadi mentor, menjadi teman diskusi, sehingga kita bisa memberikan insight dan juga task to do list. Jadi mereka fokus mau ngerjain apa tuh, ya sehingga mereka bisa naikkan omsetnya berkali-kali lipat ya. Tentunya dengan izin dan kemudahan dari Allah gitu ya. Oke, Min, kita masuk ke pertanyaan kali ya. Admin, jangan main IG. Ayo fokus kerja ya, Min. Jangan main IG dulu loh. Slide-nya mana nih? Kok mati nih slide-nya nih? Oke. Ya ini testimoni ya. Ya, Next. testimoni dari brand Janamira. Nah, kita coba jawabin pertanyaan yang Bang, sudah ya. ditanyakan. Dia auto ini Bang, Bang. Oke, lanjut Bang. Ini ada satu pertanyaan Bang tentang iklan di Meta Ads Bang dari Bu Eli. Kalau produk herbal marketnya ibu-ibu pakai funnel tofu, mofu, bofu apa masih efektif atau sama dengan Gen Z lebih ke influencer? Oke, ini terkait Meta Ads ya. Iya. Jadi kita juga memang ngehandle produk herbal juga ya, dan jujur ada perubahan strategi yang cukup signifikan dan besar gitu ya. Bagaimana kita beriklan zaman dulu 3-5 tahun ke belakang dengan sekarang itu platformnya juga caranya funnelingnya itu berbeda ya, berbeda dan juga segmen target yang dituju juga akan menentukan kita menggunakan funnel yang seperti apa gitu ya. Nah ini saya nggak tahu nih untuk produk herbalnya ini marketnya menengah bawah, menengah atau menengah atas gitu ya. Kalau saya bicara case-nya produk herbal yang kami handle lah, targetnya menengah sampai menengah atas ya. Kami mengubah strategi dari yang direct acquisition, kita menggunakan strategi yang secara menyeluruh. Artinya kita nggak fokus lagi zaman dulu pakai landing page, iklan landing page, CTWA gitu ya, special promo. Yang kami sadari itu makin kesini makin kecil secara conversion rate-nya
dan juga secara cost per purchase-nya. Artinya nggak nutup gitu ya. Minimal kita target ROAS kalau produk fisik kami itu di 4x gitu ya. Jadi nggak ketemu tuh ROAS-nya berkutat di 1,5, 2, dan bahkan kadang lebih parah dari itu. Nah, artinya kan kita juga melihat ya, kompetitor tuh ngapain sih gitu. Ternyata ada sedikit shifting behavior. Nah, ini muncul gara-gara ada TikTok konten keranjang kuning. Kita lihat pattern-nya ya. Pattern-nya adalah mereka menggunakan UGC, mereka menggunakan atau kita biasanya sebut di sini direct response ads gitu. Konten yang benar-benar nge-review, ngasih before after, terus juga check out di keranjang kuning. Ya, itu kita melihat pattern-nya ternyata kayak gitu banyak yang makan gitu loh. Nah, artinya kita harus cukup jeli melihat cara kita masuk ke market ya. Apakah kita pakai Meta Ads sebagai placement untuk conversion-nya, atau kita gunakan Meta Ads sebagai channel untuk membuat orang dari aware jadi consider dulu. Nanti konversinya kita bisa pakai channel lain misalnya. Pakai marketplace ya atau pakai TikTok Ads. Jadi zaman sekarang nih bisa dibilang cara ngiklan udah nggak bisa satu platform. Terkadang kita harus combine beberapa platform untuk bisa mendapatkan return of ad spend yang lebih baik. Artinya misalnya kita ngiklan YouTube Ads dan Meta Ads itu untuk bangun awareness dan consideration dulu. Nah, nanti konversinya kita running ads di marketplace atau TikTok Ads. Karena TikTok Ads sekarang sudah tergabung dengan Tokopedia. Saya assume TikTok Ads itu udah kayak marketplace ads aja gitu ya. Artinya secara kemampuan dan performance-nya ini bisa sangat-sangat baik gitu. Nah, kalau dihitung-hitung pengeluaran di YouTube Ads, Meta Ads, atau Instagram Ads, dikombin dengan TikTok Ads atau Marketplace Ads, dihitung ROAS-nya itu akan menghasilkan angka lebih baik, 7x, 8x, 10x, 15x, 20x. Ya, balik lagi nih, tergantung segmennya, positioning brand-nya, itu akan menentukan cara kita beriklan. Kalau ininya diklik. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya pakai influencer juga itu sebenarnya bisa masuk ke tofu mofu bofunya ya Pak. Jadi tergantung funneling apa yang mau dipakai terlebih dahulu ya Pak ya. Betul. Kita harus Tuh. tahu top funnel kita winningnya di platform mana. Misalnya, ternyata winningnya kita bayar KOL aja yang mikro-mikro, kita keluar 50 juta, baliknya 100 juta ternyata. Ya ngapain kita Meta Ads kita fokusin. Oke. Jadi tergantung objektif dan tergantung lagi dengan efektivitas dari channelnya itu sendiri ya Bang. Betul. Oke. Betul. Dan kita nggak boleh, kita sekarang tuh nggak boleh terlalu idealis ke satu platform. Karena sekarang kita sudah disuguhi berbagai macam platform untuk kita running iklan yang menghasilkan konversi. Nah, jadi jangan idealis deh. Ya, kayak gitu. Oke, mungkin lanjut kali Bang. Ada pertanyaan lain selain ini? Lanjut. Oke. Tentang bisnis proses. Ini dari Mas Zulfikar Najwan Jihad. Bang, dalam bisnis jasa seperti wedding planner yang sangat bergantung pada leads, faktor apa saja yang perlu dikuatkan untuk meningkatkan closing? Oke, berarti ini kaitannya dengan converting nih Bang. Dari kita pakai iklan, terus sampai ke closing dari bisnis wedding ini. Gimana tuh Bang? Oke, jadi ini nanti mungkin Bang Rezi bisa tambahin juga kali ya. Ini karena ada relate sama buyer persona sama resistensi ya. Ini kalau bahas buyer persona resistensi Bang Rezi jagonya. Cuman gini, yang perlu dipahami dulu konsep dalam beriklan bahwa terutama kalau iklan yang konversinya terjadi bukan on platform. Maksudnya on platform seperti apa? Kalau dia terjadinya itu konversinya di websitenya, dia check out langsung, atau di e-commerce, di Shopee, Tokopedia, atau TikTok, itu bisa pertanggungjawabannya seorang digital marketer itu sampai ke purchase. Tapi kalau misalnya bisnis jasa gitu ya, kayak Jadi Jago nih kan ada agensi itu kan bisnis jasa. Pertanggungjawaban seorang digital marketer cuman sampai di level mendeliver adanya leads masuk. Submit form, di follow up, that's it. Ya, nanti kita hitung antara raw leads atau leads mentah sampai ke quality leads, sampai ke closing. Itu berapa rate-nya kita hitung. Nah, kita pahami sampai situ dulu tuh, ya. Lalu kalau misalnya terkait bisnis jasa apapun ya, nggak cuma wedding planner. Konsep paling simpel adalah
mereka mau pakai kita karena kita trust dan kita bisa nge-cover concern-nya mereka. Bagaimana kita bisa memberikan presentasi pada saat submit form kan mereka kita follow up presentasi kan. Nah, teman-teman ya ini Mas Zulfikar nih, ini harus bisa mappingin kira-kira leads kita yang mau bertanya itu kekhawatirannya apa gitu, objection-nya apa, itu yang harus di cover ke dalam presentasi pada saat ketemu. Apakah kita datang undang ke kantor untuk kasih lihat, terus kita kasih risk free komitmen, misalnya kalau misalnya ada 1 bulan sebelum cancel, misalnya ada refund misalnya, atau kalau nggak sesuai agreement kita ada cashback 25% atau apa, ya itu di-identify gitu loh. Apa-apa saja yang jadi ketakutan mereka, apa-apa saja yang membuat faktor mereka menjadi menolak untuk closing, ya karena nggak serta-merta mereka nggak closing tuh karena harga aja gitu loh. Pasti mereka ada pertimbangan. Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah yang teman-teman harus mapping. Nah, bicara soal resistensi, gimana sih kalau dari lu ngeliatnya wedding planner nih, apa aja nih? Kepikiran nggak resistensi? Mungkin dari sebelum ke itu apa namanya kan meningkatkan closing ya. Dan bergantung pada leads yang bagaimana dulu. Itu enaknya funneling kayak gini tuh kita sediakan form ya. Form yang harus mereka isi. Mereka rencana nikahnya itu di gedung atau di hotel, budget nikahnya berapa. Oh, oke, betul, Ya kan? betul. Budget wedding itu berapa mereka. Jadi Filtering awal ya di situ ya. Apakah ini segmen kita enggak? Ya. Ya kan, misalnya teman-teman nih wedding planner mungkin yang bertanya, gue biasanya tuh nanganin klien yang 5 stars hotel misalnya. Oke. 5 stars hotel berarti budget minimal tuh 500 juta. Ya kan, jadi 500 juta ke atas gitu. Jadi kalau misalnya ngisi leads ini 100 juta, itu jadi filter awal teman-teman untuk ya udah kayaknya dia bukan segmen kita untuk closing, kayaknya buang-buang waktu kayak gitu. Ya, jadi nggak capek follow up leads yang salah ya. Tadi makanya balik lagi, buyer persona siapa nih yang ditentukan. Buyer persona apakah dia yang weddingnya pengen di 5 stars, yang budget wedding itu 1 miliar, ya kan? Nah, ketika memang kita udah decide yang 1 miliar, tadi kita decide nih pain point mereka tuh untuk yang wedding 1 miliar tuh mereka yang kayak gimana sih? Misalnya, kalau misalnya wedding 1 miliar, gue pengen ngundangnya tuh menteri. Atau ada presiden yang pengen gue undang, minimal menteri lah. Berarti menteri, gue pengen wedding planner yang bisa kasih protokolnya sebagaimana untuk menteri ketika datang. Itu kan khusus ya. Nggak semua wedding planner bisa melakukan kayak gitu kan. Nah, ini pentingnya tadi pahami siapa buyer personanya. Jangan semua dilibas bikin konten aja, bikin seru-seruan doang, bikin konten TikTokan, joget-jogetan doang, nggak kayak gitu. Ya kan? Kalau memang segmentasinya suka dengan yang kayak gitu-gituan, ya silakan. Tapi yang teman-teman harus riset dulu, siapa nih buyer personanya tadi, Ndai? Ya kan? Kalau misalnya resistensi takutnya nanti wedding planner, misalnya kita masih bicara buyer persona yang budget 1 miliar gitu ya. Dia pengen memang ngundang menteri, presiden dengan segala protokolnya, teman-teman tahu ya harus ada logam cek segala macam gitu ya. Itu teman-teman kalau misalnya kayak gitu, kita kasih banyak testimoni yang ex-client kita yang kasih testimoni terkait yang bisa ngasih ngomong, wah ini keren banget wedding planner teroke gue sebagai tamu. Misalnya kasih tahu ya, dia ngomong nggak usah kasih tahu namanya dia siapa, tapi pas lagi video konten ads-nya itu kasih tahu misalnya namanya, nama pejabatnya siapa, jabatannya apa gitu. Ya kan, misalnya menteri apa gitu. Ya kan, menteri pendidikan misalnya. Itu dia ngasih tahu, saya benar-benar nyaman di sini disambut sama tim wedding planner hari ini kayak gitu. Dia dengan sudah kata-kata gitu aja untuk jadi konten ads kreatif, itu akan mancing buyer persona yang dengan budget 1 miliar tadi jadi leads teman-teman. Gitu. Jadi ningkatin converting juga ya Bang ya ke closing. Iya, jadi teman-teman akan ngasih makin trust dan keyakinan kalau mereka dia wedding planner yang emang gue cari gitu. Gitu. Oke. Terus bagaimana Bang tentang dunia per-CS-an Bang? Apakah itu juga masuk ke dalam strategi untuk meningkatkan closing kah atau hanya sebatas konten dan gimana kita mengelola atau memelihara leads itu? Wedding planner ini menurut gua karena budgetnya itu di atas 100 juta ya. Ya, tergantung harga wedding planner-nya berapa ya. Jasanya doang mungkin ya 50 juta lah kalau jasa wedding planner doang minimal ya gitu. Dan biasanya tuh tergantung di model paketannya kayak gimana, apakah dipaketin langsung sama hotelnya, ya kan? Langsung sama hotel bisa jadi 500 juta atau 1 miliar udah include dengan biaya wedding planner-nya gitu. Itu dengan angka kayak gitu nggak bisa dengan closing di CS. Itu harus perkuat trust, datang ke kantornya dulu, profiling dulu dia orang kayak gimana, pahami kebutuhan dia dulu, ya kan? Mungkin dengan CS bisa jadi ngobrol awal fase dulu aja gitu, gali kebutuhannya dia, gali pain point-nya dia apa gitu. Initiate meeting dulu ya Bang ya paling ya Bang. Ya, mimpi wedding-nya dia kayak gimana gitu kan ya.
wedding dream dia kayak gimana, nanti baru pas ketika lagi pitching, kita jawab keresahan-keresahan dia tuh deh, Ya, ya. gitu. Wah kita tenang aja Wah. Pak, kalau misalnya Bapak pengen ada undang menteri dan pejabat segala macam, kita udah pernah menangani itu dan aman semuanya. Atau misalnya kliennya pengen budget 1 miliar tapi dia pengen syar'i gitu, wedding syar'i. Nah ini balik lagi nih wedding planner-nya nyasar yang bayar pesona syar'i atau enggak misalnya gitu. Artinya wedding planner juga bisa milih segmen ya, niche-nya Bener. mau yang kayak gimana, yang spesialisnya nge-handle VIP tamu Iya. VIP gitu ya. Kayak bayar pesona yang wedding syar'i itu dia benar-benar harus milih wedding planner gue bisa nggak nge-eksekusi wedding yang benar-benar secara koridor syar'i gitu. Karena wedding ini bicara hal yang sakral dalam sisi Islam ya. Misalkan golizo tuh, perjanjian yang sangat gede banget, yang besar banget gitu kan. Jadi jangan sampai melanggar koridor syar'i itu, bayar pesona syar'i itu penting banget. Ngelihat ini wedding planner gue paham apa enggak sisi koridor syariatnya gitu. Jangan-jangan ini sesuai sunnah apa enggak kayak gitu. Dia akan ngelihat ke sana, ya kan. Nah ini teman-teman, ini pertanyaannya mungkin terlalu masih general deh. Kalau misalnya ada orangnya bisa ngobrol lebih dalam nanti, atau enggak di kesempatan lain, atau bisa main ke kantor kita gitu ya. Ya. Kalau teman-teman lihat wedding planner syar'i, lihat Hafdin Wedding tuh. Dia ngeliatin banget, dia benar-benar spesifik memang bayar pesonanya wedding planner syar'i gitu. Kayak gitu. Oke. Wah, mantap banget lah Bang, ini Bang. Kita next Mantap ya. banget insight-nya. Siap Bang. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang bisnis proses. Bagaimana cara otomasi bisnis menggunakan AI dari Mas Satya Kusuma? Otomasi bisnis ya. Sebenarnya definisi otomasi bisnisnya itu seperti apa dulu? Kalau fully automate sekarang belum bisa ya. Tapi mungkin 5 tahun lagi bisa fully automate dengan one hit button kita bisa automate everything, itu bisa. Nah, yang paling bisa kita otomasikan sekarang ini dari sisi digital marketingnya. Kita sekarang tuh bisa dengan 2 orang saja bisa ngehandle aktivitas digital marketing dengan keterlibatan seperti 10 orang. Kita bisa buat website structure pakai AI, udah ada juga web building pakai AI, ya kan, dengan biaya yang jauh lebih murah gitu. Pasti ada biayanya karena harus bayar yang premium gitu kan. Kita bisa generate video explainer dengan profesional pakai AI, ada Kling AI, ada macem-macem gitu. Dan tiap minggu tuh update-nya makin lama makin gila gitu. Ada Google VO, ya, VO3, ada banyak banget gitu. Jadi definisikan dulu nih, kalau mau cara otomasi bisnis, bagian mana dulu? Kalau Yang mau diotomasi ya Bang ya? Iya, kalau Oke. ibaratnya gini loh, ini kan pebisnis awam nih, transformasi satu persatu lah. Yang ada kalau pengen semuanya pasti keblinger ntar. Pahami dulu, cara optimasi bikin konten sosmed, kita bisa pakai ChatGPT, kita juga bisa pakai DALL-E, bisa pakai ini, pakai itu, segala macam. Udah, fokus itu, udah tahu, udah paham, udah ada orang yang bisa ngerjain, ya kita tambahin tuh orang scoop yang lain gitu, misalnya running ads, bikin kreatif ads dan lain sebagainya kalau udah bisa bikin konten, ya kan. Dan ditambahin terus bisa gitu. Artinya kalau menurut saya teman-teman harus mendefinisikan dulu nih bagian mana yang mau diotomasi, ya. Karena nanti kalau logiknya AI aja belum paham, jangan berpikir otomasi bisnis dulu. Teman-teman harus memahami cara logik AI bekerja dulu. Itu yang paling fundamental. Makanya teman-teman kalau mau belajar AI fundamental, ada e-book yang kami rilis, harganya sangat murah. Teman-teman bisa cek aja di bio linknya Adima. Kalau mau beli silahkan. Kalau misalnya mau ngubek-ngubek belajar sendiri juga bisa gitu. Cuman itu udah dirangkumkan bagaimana kita bisa menggunakan AI dengan maksimal gitu ya. Teman-teman bisa cek di bio linknya Adima ya, kalau mau lihat-lihat dulu. Ada juga free chapternya juga kalau nggak salah, 1 chapter. Teman-teman bisa belajar di situ. Oke, next. Oke, next ya Bang. Tentang iklan Meta Ads Bang, bagaimana cara efektif dalam menjadikan Meta Ads sebagai sarana marketing dan komunikasi branding untuk usaha F&B dari Mas Hilmi? Cara yang efektif adalah jangan terlalu fokus, apalagi F&B ya, jangan terlalu fokus dengan Meta Ads-nya. Meta Ads ini hanya digunakan sebagai media untuk dalam tanda kutip caper lebih banyak. Teman-teman kalau saya boleh saran, pemain usaha F&B itu lebih banyak menggunakan KOL dibanding Meta Ads. Ya, apalagi kalau perusahaan bisnisnya itu F&B yang lokal area. Kalau F&B yang frozen food dan kirim seluruh Indonesia, mungkin bisa pakai Meta Ads yang conversion ads atau CPAS tuh. Misalnya kita pakai marketplace. Tapi kalau lokal area itu cuman untuk bangun awareness ya, dan juga bikin awareness-nya tetap ada dengan kita retargeting ke
custom audience yang sudah visit ke IG profile kayak gitu. Atau kita main radius per titik outlet. Jadi running terus tuh iklan. Nah, kalau Oke. mengharapkan conversion ada banyak aspek. Yang pertama, traffic source kita harus pakai KOL karena KOL nanti yang akan UGC, UGC-nya yang dipakai untuk meta ads-nya kayak gitu. Gitu-gitu aja Collab terus. ads ya Bang ya? Collab ads ya, konten owning misalnya kita pakai KOL, kontennya kita owning, kita pakai untuk running ads ya. Dan paling utama nih, jangan lupa bikin campaign conversion-nya ya. Ada payday sale, ada twin death sales, misalnya ada special menu offer dan lain sebagainya. Dan itu yang harus dipikirin sama teman-teman F&B ya. Karena kalau teman-teman mau lihat cara bermain brand besar kayak KFC, kayak Pizza Hut, itu mereka per 3 bulan sekali ngerilis menu baru. Biar apa? Biar bisa diiklanin, nggak bosen. Ya, itu jadi senjata untuk mereka mau beriklan sehingga audiensnya itu nggak bosen gitu loh. Ya, teman-teman cukup mengamati kompetitor F&B yang sudah besar, udah puluhan tahun berdiri, mainnya kayak gimana, di-adjust ke dalam meta ads dan juga strategi organic konten. Gitu sih. Oke. Oke, next ya Bang ya. Next. Oke, sorry. Oke. Oke, tentang iklan Meta Ads. Settingan yang cocok untuk iklan produk cat di Meta Ads, Bang. Settingan sekarang untuk meta ads tuh nggak ada cocok-cocokan. Kuncinya bikin konten yang sangat relevan, yang ngecover pain point dari audiens, ya. Jadi settingannya nggak ada muluk-muluk, biasa aja settingannya. Kalau misalnya pakai WA bisa pakai leads, ya. Kalau pakai landing page bisa pakai conversion. Sesimpel itu aja. Jadi settingan tuh mau kemana aja sama aja semuanya, Mas Abu Maryam ya. Iya, Mas. Jadi yang paling utama sekarang kalau bermain meta ads adalah kontennya yang teman-teman harus pikirin. Karena mau sebagus apapun konten settingannya, ya itu aja kok. Pertama, yang kedua, yang menentukan conversion atau enggak itu dari sisi produk, branding dan juga offering yang ditawarkan di dalam konten gitu, dan juga kontennya itu relevan nggak sama audience persona, buyer personanya. Karena sekarang algoritmanya benar-benar menitik beratkan di quality konten yang digunakan dalam beriklan. Oke. Oke, lanjut Bang. Masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Bang. Oke, tentang kreatif Alhamdulillah lagi nih. kreatif nih. Silakan sih, sikat sih. Sekarang bagian Bang Rezi nih, cara bikin konten yang menarik pembeli Bang. Dari Mas Leon. Ini sebenarnya jawabannya mengulang jawaban gue tadi deh. Gitu. Jadi poinnya pertanyaan terlalu general. Mungkin jawabannya juga jadi general juga. Sebagaimana kita prompting ChatGPT, pertanyaan general, jawabannya akan general juga. Tapi mudah-mudahan dari jawaban general ini bisa teman-teman langsung bikin eksekusi konten yang menarik ya. Gue mungkin bicara nggak langsung ke teknisnya, tapi tadi fundamentalnya ya setelah kita tahu buyer persona itu sangat penting sekali, tentukan buyer personanya dengan sangat detail tadi. Terus ketika kita udah tahu siapa dia secara detail dan usianya dan dia itu kondisi ekonominya bagaimana gitu kan ya. Kita identify pain points-nya kita harus tahu apa aja, itu bisa di-generate ke ChatGPT, ya kan. Yang mana pain points ini biasanya tuh teman-teman, gue minta ke tim gue tuh harus tahu 30 pain points gitu. Bayangin masing-masing pain points ini bisa jadi hook konten, angle konten masing-masing di 30 angle konten yang menarik. Gitu ya. Itu pain points. Terus 30 resistensi gitu. Penolakan-penolakan apa aja sih kira-kira yang akan terjadi ketika kita nawarin produk kita, penolakan apa aja yang akan mereka rasakan gitu. Terus identify juga hope-nya, mereka tuh berharap pengen jadi apa ketika udah pakai produk kita gitu. Misalnya ada produk deodoran natural, ya kan, dia ketika udah dan misalnya buyer personanya muslimah yang udah tahu bahwa keluar rumah nggak boleh pakai parfum untuk nutupin baunya. Contohnya kayak Deodorant Essentials tuh, ya kan. Jadi hope-nya adalah disandingin sama pain points ketika di luar rumah, ketika di aktivitas keluar rumah dan di panas yang terik, dia nggak dilihatin dari atas sampai bawah, bahkan orang-orang tuh nyaman ngobrol sama dia gitu. Kayak gitu. Jadi itu kita mesti identify tadi pain points-nya apa, resistensinya apa, dan hope-nya apa, itu udah masing-masing jadi angle konten
Oke, oke, oke. Mungkin nanti bisa di rewind dulu ya Bang ya, yang apa pertanyaan sebelumnya. Karena itu udah nyangkut gimana cara bikin konten yang menarik untuk pembeli Sedangkan dan dia udah nggak relate, dijelasin banget nih. iya kan? Bagaimana dia mau Iya, nonton tapi dia nggak rasa relate, bagaimana apalagi mau beli gitu. Nah, iya, lebih ke betul, teknisnya betul. kita harus pakai hook 3 detik pertama. 3 detik pertama ini sangat menentukan apakah konten teman-teman ini pengen minta di skip apa enggak gitu. Iya, Iya, betul. Bahkan sekarang di Meta Ads itu juga ada hook rate-nya juga ya Bang. Jadi gimana nilai hook itu semenarik apa untuk konsumennya. Jadi benar. bener banget nih Bang Rezi. Gimana Setelah cara itu bikin baru konten. kalau Hmm. misalnya ngomongin bagan ya, ini dari kata orang TikTok yang Hmm, kita hmm, habis hmm. belajar kemarin, dibagi jadi 3 bagan. Pertama hook, lalu masuk ke USP-nya si produknya, ya kan ya. Hook-nya itu tadi dengan bisa ngomongin pain points-nya, lalu bagian ke struktur USP-nya, USP-nya menjawab pain points dia yang bagian mana tadi, lalu terakhirnya call to action. Call to action-nya apa gitu? Apakah langsung pengen conversion order, klik link di bio, atau komen sekarang gitu, ataukah share konten ini supaya teman-teman kamu yang lain nggak mengalami hal yang sama gitu. Oke, oke. Oke, mungkin kita next kali ya Bang ya untuk pertanyaan yang Ya, lainnya. Oke, tentang iklan Iklan lagi lagi nih nih. Bang Mandai. Emang nih kebanyakan teman-teman nih Tadi tertarik sudah banget terjawab nih. ya. ini. Tadi sudah terjawab at the same Iya, time ya. Tadi cara oke. pasang iklan efektif. Settingannya ngikut aja Facebook Blueprint, Mm-mm. udah itu nggak ada yang beda-beda sama kok kita semua. Tapi titik beratnya adalah konten, teman-teman. Konten ya, antara interest yang dipilih dengan konten itu harus relevan, itu kuncinya. Ya, Oke. jadi ads kreatif sangat berperan penting, teman-teman. Nah, makanya Bang Mande itu sebenarnya ada e-course yang Bang Mande udah buat, AI Digital Hacks gitu. Bagaimana kita Hmm. menggunakan AI dalam mengenerate creative ads. Dan creative ads kata siapa video paling powerful? Enggak. Static image untuk meta ads itu powerful juga dan bikinnya 10 menit jadi. Ya, kalau teman-teman pernah kena iklan meta ads atau jamet ya jadi meta ads, itu salah satu yang winning tuh konten statiknya teman-teman, dan itu dibikin di generate pakai chat GPT. Bang Mandai bikin sendiri, nggak melibatkan tim kreatif, karena pakai tim kreatif Hmm. ngantri tuh. Jadi kita ngerjain sendiri tuh. Ya, Bang JJ juga support bikin konten tuh pakai AI AI semua udah semua. gitu ya. Oke, oke. Tapi di Jadi course-nya diajarin nggak tuh Bang? Cara ada dong. bikin ada. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman ya. Ada, cuman teman-teman nggak usah belilah, biar nanti capek sendiri aja nggak apa-apa. Ya kalau Oke, kalau 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 yang lain suruh beli course nggak usah belilah, biar capek aja. oke, oke, oke. Oke, next ya Bang ya. Siap. Iklan lagi, cara ngiklannya benar, baru banget mau jualan online. Tadi udah dijawab sih Bang sebenarnya di pertanyaan yang kedua ya, mulai dari yang funneling Ya, sampai ke nentuin ya konten yang teman-teman kalau mau belajar tutorial cara ngiklan yang benar kan Bang Mane sudah buat namanya e-course jadi jago meta ads. Itu sangat murah sekali loh. Karena itu benar-benar dibuat sesuai dengan kurikulum ya. Waktu itu Bang Mandai ngajar di RevoU ya, materi yang diajarkan tentang meta ads, dan itu kalau mau ikut join situ mereka harus keluar duit sekitar 15 juta untuk 3 bulan belajar. Sorry, 6 bulan bahkan. Memang materinya nggak cuma meta ads ya, tapi ya taruhlah sepertiganya 5 juta deh. Itu Bang Mandai materinya setara itu, dan berdasarkan pengalaman best practice dan juga ada beberapa yang diupdate juga di situ. Harganya cuma berapa? 100, 245 enggak berapa? Bang, 125 Bang. Itu juga 125.000 ya Allah. udah Itu sudah dibanding lagi banding Bang. sama yang AI Hacks e-course tadi gitu. Dan Betul. itu kebangetan kalau masih dibilang mahal karena materinya sudah terstruktur, teman-teman spending 2-3 hari belajar, praktek, udah bisa tuh meta ads. Nggak perlu bingung boncos gimana dan lain sebagainya gitu. Linknya tinggal Ya, cek aja di bio-nya Adima ya. ya, Tapi iklan balik udah lagi nggak nggak usah, pakai feeling lagi ya Bang ya. ya tapi balik lagi nggak usah belilah, udah biar repot sendiri aja gitu. Ya, oke, oke, oke. Oke, lanjut ya Bang ya. Ya, 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 ya. Oke, ini mulai masuk nih Bang di Nah, pilihan paket mentoring. teman-teman, kalau teman-teman berminat untuk dapat paket private mentoring ya, sesi dari kami buka kesempatan ada 3 brand yang kita buka di bulan ini ya, dan kalau 3 brand ini sudah cukup kami tutup karena ini benar-benar lumayan menguras waktu, dan kami komit pada saat kalau ada yang ngambil private mentoring gitu ya. Karena alhamdulillah kita sudah punya banyak case study yang from zero to hero gitu ya.
dari omsetnya berapa jadi berapa kali lipat. Dan kalau teman-teman tertarik mau serius konsultasi terkait bisnis, ada beberapa paket pilihan teman-teman. Yang pertama 1 kali sesi 90 menit. Habis itu nggak ada WA group, follow up dan lain sebagainya, dan nggak ada komitmen bulan. Itu di 1,5 juta per sesi untuk pilihan antara kami bertiga nih mau bahasnya masalah apa gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi yang contoh case-nya Jenamira, minimal itu 8 juta per bulan untuk 3 bulan kontrak, dan sebulan 2 kali sesi ketemu, dan ada WA group untuk kita discuss setiap harinya ya, dan di situ ada direksi yang terkait yang dipilih. Dan ini kita cuma buka 3 slot aja teman-teman kalau untuk yang paket 3 bulanan, tapi kalau yang private mentoring per sesi ini kita cuma terima 5 brand aja karena memang ini sangat limited. Dan juga kita juga mungkin sebelum kita terima juga kita lihat nih secara level bisnisnya apakah sudah ready atau belum untuk mendapatkan mentoring, karena sayang juga kalau udah bayar tapi ternyata banyak yang belum siap, banyak yang masih perlu dipersiapkan, ya mendingan ngambil paket-paket yang lain atau e-course atau e-book aja dulu, nggak usah yang mentoring gitu. Karena insya Allah kami bisa memberikan insight yang tajam karena pengalaman di brand-brand sebelumnya yang kita sudah jalani gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau yang tertarik bisa japri admin ya, nanti akan dibantu dijelaskan bagaimana mekanisme untuk bisa menjalankan ini gitu. Jadi sebenarnya untuk sesi ini sebenarnya 6 juta, tapi sesi ini kita kasih harga 1,5 juta untuk satu sesi 90 menit. Mau menggali dulu kira-kira bisnisnya kayak gimana, bisa develop seperti apa dan lain sebagainya. Next. Oke. Atau teman-teman yang tadi awam banget digital marketing ya, mungkin di sini ada yang baru join ke dalam komunitas kami. Ya, ini ada e-book untuk bisa memahami digital marketing lebih luas, lebih mendalam ya, apa-apa saja yang harus dipelajari sudah Bang Mandai rangkum. Dan ini salah satu e-book yang penjualannya luar biasa. Dari e-book ini kita sudah menjeret omset 155 juta dalam waktu 2,5 bulan, hampir 3 bulan lah kita jualan e-book ini gitu. Artinya secara impact harapannya teman-teman yang baca ini itu bisa tahu digital marketing activity apa yang harus dilakukan. Ya, tadi kalau misalnya mentoring mahal, ini bisa baca-baca ini dulu teman-teman. Next. Nah, oke. Oke teman-teman, mungkin saya buka coba 2 pertanyaan lagi kalau misalnya ada yang mau nanya via Zoom ya. Mungkin yang masuk Zoom ini belum sempat isi form, saya buka kesempatan. Kalau ada yang mau bertanya 2 aja ya Min ya, 2. Oke, 2 pertanyaan. Mungkin bisa langsung chat aja di kolom komentar. Teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan nih, tadi yang udah sedikit dijelasin, udah banyak sih sebenarnya, udah banyak yang dijelasin Bang Mande dan Bang Rezi, mulai dari pertanyaan-pertanyaan dasar, dari cara buat konten, sampai cara ngiklan dengan strategi atau kategori bisnis yang niche, yang tadi gimana cara jualan produk herbal, produk cat gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lain nih yang bisa ditanyain atau mungkin pertanyaan lanjutan. Boleh lah, boleh banget nih kita tungguin nih 1 atau 2 pertanyaan deh. Tadi Bang, tadi yang mana nih Bang Tomit nih? Industri konstruksi apa tuh, Bang Tomit? Tomit. Kalau tenda, boot sama terpal. Itu maksudnya gimana nih Bang Tomit nih? Mungkin boleh di chat dulu nih. Biar kita bisa flooring ke Bang Mande dan Bang Rezi. Oh, Bang Tomit sambil nyetir nih. Hati-hati Bang Tomit. Nyetirnya Bang Tomit. Hati Bang Tomit. Mungkin kaitannya sama tadi wedding planner kali ya Bang ya. Karena masih stuck. Ya, tapi kalau nggak salah ini Bang Tommy kan bisnisnya relate ke B2G ya, government ya. Ya kalau government ya berarti cuman fungsinya digital untuk bangun credibility brandnya aja. Karena konversinya nggak di B2C kan, tapi government. Ini beda treatment lagi kalau B2G. Oke. Tuh, mungkin Bang Tomit mau open mic nih. Boleh langsung ditanyain aja nih. Silakan Bang Tomit. Bang Tommy. Halo Bang, Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan bang, nggak kedengeran bang Tommy. Sehat-sehat Kak sudah? Alhamdulillah, Alhamdulillah. gimana Bang Tommy lagi Kalimantan ya kalau nggak salah ya? Kapan Bang? Balikpapan Bang? Oh, Balikpapan. Di mana? Balikpapan ya? Iya. Gimana IKN kabar di sana, Bang? Iya. IKN masih jalan sih ini, tapi masih lambat dia anunya Bang. Ini kita masih stuck ini Bang dari kemarin. Jadi butuh refreshing lagi nih Bang. Butuh pencerahan lagi nih Bang. Gimana nih Bang? Bisnisnya berubah Bang? Apa masih yang kemarin terpal kan? Kemarin terpal, tenda, booth. Nah, kalau booth itu kan untuk ke UMKM. Oh, but ke UMKM. Ya, ya, ya. Ya berarti kan B2B dan B2G ya. Kalau yang ke tenda sama terpal ini ke pemerintahan ke pemerintahan kayak ke ini perusahaan swasta yang biasa kayak Adi, Ya. terus PP dan lain-lain itu Bang. Tapi ya masih stuck ini Bang. Butuh Tapi sebenarnya materi Adima kemarin tuh bisa relevan, tapi angle-nya nggak usah ke B2G, Bang. Maksudnya sasa aja segmentasi yang memang B2B ya, swasta ya. Heeh. Ya kan kita tahu bayar pesona itu mungkin orang purchasing ya kalau di perusahaan untuk milih satu vendor itu ya. Iya. Iya kan? Iya. Terus gimana? Kita bikin konten sama aja, bikin konten aja. Kan kita mereka orang-orang purchasing itu kan usia-usia kita juga ya, millennials, mungkin Gen Z juga gitu kan. Dia akan ngelihat, kita pahami journey mereka tuh ketika nyari vendor tenda itu tuh di mana gitu. Nah, kita hadir di platform tersebut. Bahkan hari ini tuh saya pernah iseng nyari, Mas. TikTok itu benar-benar kayak udah fungsinya SEO kayak di Google gitu, tapi versi untuk Gen Z-nya ya. Saya pernah iseng nyari tergandeng. Tuh di TikTok tuh ada truk tuh. Mereka tuh konten gitu. Dapat itu. Mereka bisa bikin konten UGC ya, user generated content di TikTok. Itu bisa jadi bisa convert loh. Kalau asal dia call to action-nya jelas. Jadi materi-materi Adima tuh bisa digunakan tuh. Kayak tadi pain points, kita tahu buyer personanya siapa. Tinggal kita kalau memang B2G itu form apa, template-nya adalah masalah stuck di masalah riswah gitu ya. Ya udah kita geser segmen aja ke swasta sebenarnya. Yang kita pasti pahami ke swasta ini kan prosesnya jelas ya. Purchasing, beli, harga cocok sesuai spek. Ya udah gitu. Kalau ininya keyword marketnya itu gimana tuh Bang? Pertama kalau kita ngomongin di Meta dan Instagram dan TikTok ya, bikin kontennya sesuai yang kita bahas aja tuh Bang. Poin poinnya apa? Mereka ketika perusahaan nyari vendor itu bisa jadi nggak sesuai spek yang diinginkan, atau enggak pengerjaannya lama, akhirnya terlambat, ya kan ya. Terlambat instalasi sehingga acaranya jadi berantakan. Itu kan pain points yang dikhawatirkan sama perusahaan, ya kan. Nah ini bisa jadi Mas, perusahaannya bisa kasih garansi jika ada kekeliruan dari segi teknis kami, kita kasih garansi, kasih uang balik refund 100% kayak gitu. Atau enggak bisa kasih jaminan dengan konten-konten testimoni, kita telah melayani 1000 klien, 1000 perusahaan puas dengan hasil kami. Terus ada konten testimoni interview dari sisi manajer-manajernya, ngasih legitimasi buat perusahaannya Mas Tommy gitu. Terus sebagai testimoni. Itu kan bisa di TikTok, bisa di Instagram. Apa? Misalnya kita ngincar purchasing-nya Adikarya. Nah, itu gimana tuh misalnya tuh untuk ngincarnya? Kita benar-benar anggap dia sebagai buyer persona, Bang. Dia kalau Adikarya ini memang dia memilihnya tuh, kita kan mesti tahu ya apa namanya, perusahaan itu ketika memilih satu vendor, apakah vendor tenda ini langsung dari si Adikaryanya langsung atau lewat main kontraktor mereka tuh. Main kontraktor tuh Bang. Dia Mainconnya, berarti yang milih itu kan mainconnya bukan si prinsipal ya kan? terkait. Adikarya ini maincon ya? Iya, anggap Oh aja iya, dia iya. nge-sub lagi gitu loh Bang. Iya, ya Adikarya ini mainconnya ya? Ah. Iya. Gitu Bang. Kita masih pahami, misalnya bayar persona kita si purchasing-nya si Adikarya gitu. Kita masih pahami mereka itu pain points-nya apa aja sih ketika lagi milih satu vendor tenda. Nah, itu kita jadiin konten nanti. Otomatis kan orang-orang itu kan mereka bersosmed juga. Iya. Coba dan mereka akan nyari juga, mereka ketika disuruh cari sama bosnya, lo cari vendor tenda deh gitu. Bisa jadi pertama vendor tenda yang mereka udah pakai tuh
udah langganan si bosnya, ya kan? Atau bisa jadi si purchasing-nya nakal juga. Ada kan perusahaan-perusahaan yang secara kode etik tuh ketat banget ya. Perusahaan global biasanya tuh ketat banget. Purchasing nggak boleh sama sekali jalan-jalan sama vendornya gitu. Ngopi sama vendor aja dia nggak boleh. Kalau memang ketemu lagi sama purchasing kayak gitu ya mungkin emang agak sulit ya. Akhirnya ngasak lagi di bagian masalah sogok-sogokan ya. Kan Mas Tommy nggak mau ya berkutat di sana ya. Bener bang. Bener kan? Paling nggak kita jalani sesuai yang alur itu dulu aja gitu. Kita kasih pain points mereka, bikin mereka merasa hook sama konten kita, apa yang jadi pain points mereka ketika lagi milih vendor. Nah tuh masing-masing angle pain points tuh masing-masing konten. Mulai dibikin aja mas, kontennya apa aja. Oke bang, siap bang. Nah, di TikTok juga diposting, ya kan, di caption nanti otomatis biasanya AI-nya algoritma TikTok tuh akan ngasih suggestion kalau misalnya emang kontennya itu tontonannya bagus, jadi SEO sendiri tuh bang. Di caption nanti ada kaidah SEO-nya lah. Vendor tenda Balikpapan Kalimantan gitu. Itu jadi Oke. SEO sendiri tuh. Siap bang. Orang nyari vendor tenda Kalimantan nanti akan cari di situ lagi sendiri gitu. Muncul kontennya Bang Tommy nanti. Gitu. Thank you Bang Rezi, Bang Mandai. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Ini ada, mumpung masih ada di sini nih, dari Mas Hilmi. Tadi ngobrol tentang bisnis F&B ya. Ini dijelasin nih Mas Hilmi, nama brandnya apa dan gimana cara efektif untuk membangun bisnis kuliner. Mungkin Mas Hilmi mau open mic juga, bisa langsung tanya-tanya nih. Uncle di ice cream. Ya, Oke. Uncle di ice cream. Ini karena kalau F&B ini banyak faktor ya. Karena apalagi kalau misal punya offline store, itu kalau dia itu punya buyer personanya nggak cocok dengan tempat dia buka, itu juga bisa mempengaruhi ke sales juga gitu. Misalnya positioningnya untuk jual es krim gelato misalnya menengah atas. Nah, tapi ternyata naro rukonya yang di tempat yang banyakan menengah bawah gitu. Mungkin kalau di Jakarta bagusnya tuh di Kuningan, di Menteng gitu ya. Tapi taruhnya malah di Bekasi gitu. Itu nggak ketemu tuh gampangnya. Ada Jadi di cabang Padang ya? apa? Ini ya, di Uncle di ice cream. Di Uncle di ice cream. Oh iya. Udah di Padang ya? Oh ini berarti kemitraan ya kayaknya ya. Cuman jadi pertanyaan nih, Franchise brandnya kali ya, ice Bang. cream tapi jualnya kok mie Mie pedas. pedes ya? Hmm. Itu tuh bagian dari branding juga mesti dikonsider teman-teman. Jika memang kita ngomongin brand ice cream, terus yang kita banyak konten ini mie pedes gitu. Itu nggak Oh, jadi perlu konsisten juga relevan ya ya? Bang ya. Iya. Inkonsistensi ya. Itu Kalau memang tiba-tiba mau bikin produk baru yang di luar kategori, bikin brand baru aja gitu. ya algoritma juga bingung tuh. Iya. Gitu. Ini Mungkin Mas profil Hilmi, Instagram baru ya Bang ya. ini Mas Hilmi Dibedain. ownernya atau prinsipalnya atau ini franchisee-nya? Boleh dijawab nggak sama Mas Hilmi? Atau mau open mic, Mas Hilmi silakan. Ya, Terakhir ya sudah sebelum kita. ya, admin udah ask to unmute ya. Mungkin Bang Hilmi boleh di unmute ininya, mic-nya. Bisa langsung open mic Bang. Kapan lagi Bang? Bisa nanya langsung ke Bang Mandai, Bang Rezi gitu kan. Tentang bisnisnya Bang Hilmi, gimana cara optimasinya, gimana cara membenarkan gitu agar linear itu antara bisnis dengan advertising yang Mas Hilmi lakukan sebelumnya. F&B itu tentang bikin gimana buyer persona kita itu ngiler ya kalau tentang F&B ya. Bikin mereka tuh tempting, aduh pengen deh sekarang gitu. Kenapa harus beli sama kita tuh, jelasin USP-nya apa produk kita gitu. Jadi sebenarnya fokus aja ya Bang ya di gimana kita ngetek kontennya, apa. Ketika lagi dieksekusi konten visualnya itu F&B tuh bener-bener punch in your face tuh full ke fokus ke makanannya gitu. Dan di narasi copywriting-nya dikaitkan dengan behavior es krim ini untuk cuaca panas ya pastinya. Padang kan pas banget panas-panas tuh butuh ice cream. Seger langsung, bikin mood berubah gitu kan. Itu tentang kreatif banget, nanti baru meta ads ini hanya sebagai dorongan buat jangkauan supaya penonton itu lebih luas, banyak yang nonton. Sebatas traffic source lah kalau di F&B ini Indah ya. Ya, betul. Poin pentingnya adalah produknya itu harus wajib banget enak. Dan kedua,
kontennya benar-benar bikin audiens itu bikin ngiler, berarti kan visualnya juga harus terang, soundnya harus bagus, bikin pengen nonton sampai habis, bahkan bisa pengen nge-share ke teman-temannya lagi gitu kan ya. Bahwa bikin konten itu kita kayak mesti cobain ini deh, ini kayaknya enak banget. Ya kan sering rasanya kayak gitu liat konten F&B yang bikin ngiler ya. Nah, ketika memang udah kontennya bisa bikin orang ngiler, ketika di boost post aja gitu, Ya. itu udah winning tuh kontennya. Makanya enaknya kalau kita memang belum bisa bikin konten kayak gitu, kita tinggal minta KOL endorse mereka, visit ke toko kita, biasanya mereka udah tahu gimana bikin konten yang benar-benar bikin tempting gitu kan ya. Kita minta owning kontennya. Konten owning itu nanti kita jadiin ads kreatif buat meta ads ya. Gitu. Gimana deh? Ya, intinya kalau F&B produk, branding, KOL, udah itu aja. Bangun momentum, jangan fokus ke dalam platformnya, fokus di luar platformnya. Itulah kunci bagaimana F&B insya Allah bisa melejit ya. Gitu. Mungkin udah dulu kali Min ya. Kita hari Iya. Kamis nanti Bakal ada ada lagi ya Bang. another sesi Q&A lagi. Ya, ini yang perdana, alhamdulillah cukup menarik ya pertanyaan-pertanyaannya dan mudah-mudahan teman-teman Banyak bisa banget Bang banyak pertanyaannya. belajar. Di sini sesi kita santai-santai ya, nggak usah kaku-kaku. Kita juga sambil duduk sofa ya. Mungkin next kalau Iya. teman-teman yang punya bisnis F&B bisa sambil kita cemilin ya. Siapa tahu nanti Iya. yang Kayak nonton gini ya. ya, karena kan kita ini nanti kita kalau sudah cukup subscribernya kita akan live-nya di YouTube ya teman-teman. Jadi harapannya nanti exposure-nya juga teman-teman bakal dapat banyak nih yang punya brand mau ngirim ke kami sambil makan atau kalau fashion kita pakai bajunya jadi outfit gitu ya. Jadi kami sangat terbuka teman-teman untuk bisa support dengan cara yang kita bisa lakukan gitu ya. Mungkin itu dulu kali Min. Oke Bang. Saya kembalikan Siap. Bang JJ. Oke, terima kasih Bang Mandai dan Bang Rezi atas sharing-sharing sessionnya nih sore hari ini nih. Seru banget ya teman-teman ya. Dimana teman-teman ketika punya masalah di bisnisnya, mereka bingung nih mau tanya siapa gitu kan. Dan sebenarnya sesi-sesi ini tuh adalah sesi-sesi yang paling banyak ditunggu para pebisnis gitu kan. Kita bisa langsung tanya ke ahlinya langsung gitu Bang Rezi dan Bang Mandai. Dan sebenarnya Bang Jadi mau ngingetin sekali lagi ya, sebenarnya kita masih ada satu Sorry Bang, Bang JJ, nanti kalau yang mau tertarik sama ya, private mentoring itu bisa di-share di grup kali ya. Tadi grup ya yang siap. atau Oke scan ya. di sini ya, isi formnya ya. Ya, Bang Made mau ngingetin nih, kita masih ada satu special offering nih dari private mentoring untuk kalian yang pengen tanya-tanya lebih detail lagi nih. Tadi mungkin nggak sempat nih untuk ditanyakan. Bisa banget satu sesi itu 90 menit, cuman bayar 1,5 aja. Kalian bisa bebas tanyain apapun yang bisnis kamu lagi alamin. Dan itu langsung dihandle langsung dari Bang Manda atau Bang Rezi. Nah, ini mungkin nanti kita bakal kirimkan juga kemana ke grup. Nanti kalau teman-teman mau atau berminat, bisa langsung hubungi admin kita atau langsung scan di QR code ini. Oke, mungkin sekian untuk sesi live Q&A kali ini. Terima kasih Bang Mande dan Bang Rezi dan teman-teman yang udah join. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.